Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipinjamkan kesempatan dan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa on air kembali untuk melanjutkan program kita, yaitu Berkah Jumat, yang kalau saya tidak salah 2 Jumat kami tidak bisa laksanakan akibat kesehatan dan kesempatan yang sedikit terganggu. Jadi semestinya lah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dipinjamkannya ke kita kesehatan dan kesempatan itu. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, karena beliaulah yang telah diturunkan oleh Allah ke bumi ini, mengajarkan kita tentang berbagai macam hal tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan segala lini kehidupan menjadi ajaran beliau. Dan beliau adalah sosok yang patut kita contoh atas kesuksesan yang dia raih. Bayangkan saja dia yatim piatu, tetapi ketika dia anak-anak dia sukses menjadi seorang pengusaha. Ketika dia remaja dia sukses menjadi seorang sosok remaja yang hebat di bisnis, dan ketika dewasa dia menjadi sosok yang sukses dalam hal dakwah. Dan itu bisa kita buktikan dengan sampainya Islam ke kita kini dan di sini. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa pada 3 minggu kemarin kita sudah menjalankan program Jumat Berkah ini, dan kita sudah tiba pada episode keempat. Episode pertama kita membahas tentang mukaddimah, ya. Terus kemudian episode kedua kita membahas tentang prasyarat awal, dan kemudian episode ketiga syarat sah. Nah, episode keempat ini kita masuk ke inti pembahasan. Jadi disinilah kami akan memberikan sebuah alternatif pemikiran bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Dan kita tahu bersama bahwa ya, sholat kita ini adalah sesuatu yang tentu berefek besar terhadap kehidupan kita. Buktinya Rasulullah SAW mensyariatkan ini, dan tentu tidak ada hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Ya, saya katakan bahwa sholat pasti punya efek dalam kehidupan kita, karena di mukaddimah saya sudah sampaikan bahwa sholat itu adalah kunci surga. Surga itu adalah sebuah kenikmatan, surga itu adalah sebuah kebahagiaan yang bukan hanya tentunya surga di akhirat saja, tetapi sholat bisa saja menjadi kunci untuk surga di kehidupan dunia kita ini. Karena kita tahu bersama doa kita itu adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya. Hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Oleh karena itu, dengan keyakinan itu saya mencoba mempelajari apa benar sholat ini bisa punya efek terhadap kehidupan kita. Dan ternyata inilah hasil saya yang saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman, semua kita tahu bahwa rukun salat itu kan ada 13. Nah, kita akan urai. Namun sebelum mengurai, ada wisdom, ya, wisdom lokal. Ya, ada kebijaksanaan lokal di daerah kami. Itu ada bahasa daerahnya seperti ini. Jene taluka sambaya tapatu. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wudhu yang tidak pernah putus, ya, wudhu yang tidak pernah batal, dan sholat yang tidak pernah putus. Itu sesungguhnya adalah simbol atau isyarat yang diberikan oleh nenek moyang kita, utamanya di lokalang wisdom kami, wisdom lokal kami, bahwa ternyata sholat itu punya efektivitas terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sholat hanya ketika kita takbiratul ihram dan berakhir sholat kita ketika kita salam, ya. Akan tetapi seharusnya
sholat kita itu diawali, ya, setelah diawali takbiratul ihram, kemudian berakhir di salam, maka setelah itu kita selanjutnya mengaplikasikan teori-teori salat itu ke dalam kehidupan, dimulai dari salam dan diakhiri takbiratul ihram. Kalau itu yang terjadi, maka itu berarti apa yang menjadi komitmen-komitmen kita dalam sholat, kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita. Jadi apapun kita, apakah kita jadi pengusaha, pebisnis, pegawai, atau apapun yang kita lakoni dalam kehidupan ini, petani, pekebun, ya, tukang batu, ya, karyawan, atau apapun, kalau kita terjemahkan sholat kita ke dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan sukses dan kita berhasil meraih atau menarik rezeki. Kita bisa menjadi magnet rezeki. Kita bisa menjadikan sholat kita menjadi magnet rezeki. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana apa yang kita katakan di dalam sholat, apa gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, dan apa komitmen-komitmen atau isyarat-isyarat batin kita kepada Allah di dalam salat, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yakin dan percaya, salat akan punya efektivitas terhadap kehidupan kita, dan disitulah salat menjadi kunci surga buat surga kita di dunia dan surga kita di akhirat. Kenapa saya sambungkan surga dunia dan surga di akhirat? Karena kita tidak bisa membuka surga kita di akhirat kalau kita tidak miliki dunia. Karena yang berhak masuk ke dalam surga akhirat adalah mereka yang pernah hidup di dunia. Mereka yang tidak pernah hidup di dunia tidak akan dapat surga di akhirat. Dan ketika kita hidup di dunia, semua cara mengisi surga itu membutuhkan kesuksesan, membutuhkan rezeki. Kita sholat, kita butuh menutup aurat. Menutup aurat butuh rezeki. Ya, kita naik haji membutuhkan rezeki untuk bisa naik haji. Zakat, ya, puasa, semua membutuhkan rezeki. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ketika sholat kita berhasil, maka kunci-kunci kebahagiaan di dunia dan kunci kebahagiaan di akhirat akan kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita sudah mempelajari tentang prasyarat dan syaratnya. Selanjutnya, cara mengaplikasinya, pengaplikasian dalam kehidupan. Caranya yaitu kita merunut kepada rukun sholat dan bacaan-bacaan kita di dalam sholat. Yang pertama dalam rukun sholat itu adalah niat. Niat, ya. Nah, artinya apa? Segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Apapun yang kita lakukan, itu harus kita mulai dengan niat. Niat itu bisa kita katakan, niat itu bisa cukup dalam hati, niat itu bisa saja hanya gerakan. Ketika orang berbeda pendapat tentang apakah perlu melafalkan niat, ketika kita sholat, itu tidak ada masalah. Anda mau pakai paham yang mana. Tetapi niat sesungguhnya adalah kehendak hati. Ketika saya mau ambil buku ini, ya, saya cukup mengatakan bahwa ya, saya ambil. Itu niat. Saya punya hasrat hati untuk mengambil buku ini. Apakah saya ucapkan atau tidak? Ya, bisa saja saya ucapkan, saya mau mengambil buku ini. Dalam hati, saya ambil. Tetapi tanpa juga mengatakan itu bisa saya ambil. Artinya niat itu adalah kehendak kita. Kita punya keinginan pencapaian sesuatu. Oleh karena itu, maka segala sesuatu harus kita niatkan, apapun yang kita lakukan. Kalau dalam teori modern saat ini, kita tahu bersama bahwa semua organisasi harus punya visi dan misi. Ya, itu niat awal, komitmen awal. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, maka perbaiki niat kita, ya. Perbaiki itikat kita. Kalau kita mau menjadikan sholat kita sebagai penarik rezeki, maka usahakan kita memiliki niat. Setiap keluar rumah punya niat. Ya,
Niatnya itu tentu bagaimana caranya kita melaksanakan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita di dunia dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Kita niatkan. Nah, itu yang pertama. Rukun salat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi kita dipersyaratkan untuk berdiri. Kalau kita memiliki kondisi di mana kita tidak sanggup berdiri, baru dibolehkan kita untuk duduk atau baring. Ya. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, kita tidak boleh goyang ke sana kemari. Tetapi kita harus berdiri tegak. Tidak bisa pindah-pindah, kecuali ada hal-hal tertentu yang menghendaki itu. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa ketika kita sholat kita berdiri, itu menandakan isyarat kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita sudah niatkan, maka kita harus punya komitmen. Kita harus istiqomah, konsisten. Ya. Jangan kita pling-plang. Karena orang yang pling-plang itu jarang untuk bisa fokus, dan ketika orang tidak fokus, maka jarang atau susah untuk bisa sampai pada tujuan yang dia niatkan sebelumnya. Jadi harus berdiri. Berdiri artinya konsisten, punya istiqomah. Ya. Kalau kita tidak konsisten, kita tidak punya komitmen terhadap niat yang dari awal kita niatkan, kita goyah, maka kita tidak akan bisa sampai ke tujuan. Bahkan kita bisa gagal. Ya, banyak contoh kejadian-kejadian orang yang tidak konsisten dalam pendiriannya. Ya, saya ceritakan seorang penghulu, ya, di sebuah kampung dipanggil oleh 2 orang kepala rumah tangga yang kebetulan rumahnya berjauhan. Ada yang tinggal di hulu dan ada yang di hilir. Ya, kebetulan ya penghulu ini harus menyeberang sungai. Dia harus mendayu perahu ke hilir, ya, dan ke hulu. Dalam sepanjang perjalanannya, dia ketika mendayu perahunya ke hulu, dia dalam hatinya berpikir bahwa kalau saya ke hulu ini, biasanya memang sapi dipotong, tapi biasanya tidak ada amplopnya. Maka dia rubah niatnya. Dia mengayuh perahunya, ya, mendayung perahunya ke arah hilir. Ke sepanjang perjalanan di hilir, dia berpikir lagi, kalau saya ke hilir ini, tiba di sana acara, memang ada amplopnya, tebal amplopnya, tapi kita tidak makan daging. Biasanya kita hanya makan ikan. Nah, kalau kita beli daging, kita makan daging, itu biasanya mahal, habis juga ini isi amplop. Akhirnya dia kembali memutar perahunya, dan itu terjadi berkali-kali, dan akhirnya selesai acara di hulu dan selesai acara di hilir, dia belum sampai ke tujuan. Artinya apa? Orang ini karena tidak konsisten dan tidak komitmen terhadap apa yang dia niatkan lebih awal, bahkan mungkin juga tidak ada niatnya, maka dia tidak mendapatkan apapun dari kedua acara ini. Yang tadinya seharusnya dia akan makan sapi seandainya dia ke hulu, dan seharusnya dia akan makan dapat amplop ketika dia ke hulu, dan dia akan makan sapi ketika dia ke hilir. Seharusnya dia punya pilihan. Ya, seperti juga politik. Kalau kita berpolitik 2 kaki, itu biasa berbahaya buat kita. Jadi intinya kita belajar ke salat, kita harus berdiri, komitmen, konsisten, istiqomah dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya, sehingga kita bisa fokus, dan fokus tujuan bisa tercapai, rezeki bisa mengalir ke kita dengan sikap kita yang konsisten itu. Saya kira pada kesempatan ini hanya 2 dulu yang bisa saya bahas tentang bagaimana menjadikan salat sebagai magnet rezeki. Kita sudah masuk di bagian inti, sudah ada 2 yang harus kita lakukan agar salat kita ini bisa menjadi magnet rezeki buat kita. Tetapi intinya adalah kita mengacu kepada local wisdom dalam salah satu budaya yang ada di Indonesia yang sering dikatakan, yaitu jene taluka sambaya tapatu, artinya bagaimana wudhu kita tidak pernah batal dan salat kita tidak pernah putus.
Inilah komitmen yang harus kita bangun, yaitu bagaimana kita konsisten menjalankan apa yang kita lakukan dalam salat, baik itu ucapan maupun perbuatan, bahkan maupun komitmen-komitmen dalam hati ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dua dulu, kita masih punya 11 lagi cara bagaimana menjadikan sholat sebagai magnet rezeki. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, kami sampaikan bahwa sudah ada 3 episode sebelumnya terkait dengan ini. Dan bagi teman-teman pecinta bunga, bahwa kami tetap akan mengawal konten bunga, namun setiap Jumat kami memberikan sedikit bonus dengan sentuhan lain, sentuhan yang berbeda, yaitu tentang bagaimana kami menyampaikan berkah Jumat yang tentu bisa bersambung temanya, bisa juga temanya terputus, tergantung. Oke, jangan lupa subscribe yang baru bergabung, dan kirim pesan, bunyikan lonceng, dan share kepada teman-teman kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.